Tuh kalau pose nggak kayak, terus habis itu bingung, gue mau pose apa lagi ya? Nggak perlu yang harus, aduh saya bingung harus gimana, aduh saya bingung harus gimana. Nggak usah diputar-putar begitu. Let's take each other on. Let's tap in. Model Development Project. Join us. Jadi kemarin adalah kelas pertama dari batch 3 dan kelasnya adalah catwalk. Dan untuk pertama kalinya di Model Development Project ini ada yang pakai tongkat guys. Karena Shalina itu badannya bongkok gitu dan terus-terusan bongkok karena habit dia berdiri memang bongkok, jadi harus disangga pakai tongkat biar bisa tegak nih gitu. Ya karena kan aku emang sedikit bongkok ya, kayak begini gitu, harus tegak begini. Jadi dipakein tripod biar gak bongkok terus, biar nanti catwalknya jalannya juga bagus. Terus dibilang jangan malu-malu kalau jalan. Jadi kita ngomongin soal kelas catwalk kemarin gitu ya. Jadi di awal ini, pertama yang gue suka dari anak-anak batch 3 ini adalah mereka aktif bertanya. Itu paling penting ya. Jadi mereka tidak malu untuk bertanya, itu kunci untuk lebih cepat belajarnya gitu. Dan juga kalau buat gue pribadi, masih banyak kekurangan sih, masih banyak yang perlu dipelajari sama anak-anak cowok-cowok di batch ketiga ini. Dan yang paling excited adalah di batch 3 ini akhirnya ada 2 model androgyny gitu. Aku seneng banget, kenapa? Karena androgyny itu jarang banget ada dan kadang-kadang apa ya, model-model androgyny itu suka kurang di-appreciate, suka nggak ngerti gitu, kayak orang-orang tuh suka kayak nggak ngerti gitu, apa sih androgyny gitu. Dan akhirnya di MDP ini bisa ada model androgyny dan kemarin aku ngajarin Denny, dia masih 18 tahun, but oh my god, bener-bener mukanya keren, jalannya keren, Kenny jalannya keren banget, dan mereka berdua bisa jadi cewek ataupun jadi cowok. Halo semuanya, oke, jadi hari ini kita akan kelas pose. Jadi kita akan belajar how to pose ya guys ya, pose. Apapun itu pokoknya basic lah, kita akan belajar tentang gimana cara ya pose, ekspresi, gestur tubuh dan sebagainya. Dan hari ini kita juga ada fotografer. Iya, diperkenalkan kan nih? Ini adalah Andrew Aris Munandar. Siapakah dia? Andrew ini fotografer, dia sudah bekerja sama kita dari batch 1 sampai sekarang. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah kita akan latihan dulu untuk pose, gesture, terus habis itu ya tips and tricks gimana. Terus setelah itu kita akan langsung praktekin. Hai semua, aku Shalina, aku 21 tahun. Kesibukan aku kuliah, lagi skripsi di LSPR. Dan sekarang aku sibuk magang juga di Snapchat. Halo, perkenalkan nama aku Farel. Umur aku 22 tahun, aku masih mahasiswa di Universitas Bina Nusantara. Halo, nama aku Eksa, umur 24 tahun, sekarang sibuk jadi digital marketing specialist di salah satu advertising agency di Jakarta. Halo, nama aku Kenny Robert, panggilan bisa Kenny. Umur aku 27 tahun, saat ini kesibukannya aku wirausaha aja sih, ada bisnis, bantuin adekku bisnis juga, jadi kesibukannya itu. Sebenarnya aku tuh tahu MDP, sebenarnya dari batch 1 sebenarnya aku udah tahu. Ketemunya aku lupa, tapi kayak di Instagram. Yang motivasi aku jadi androgyny model itu, aku tuh nggak ngerasa kayak aku tuh cowok banget gitu. Jadi ngerasanya kayak, aduh kayaknya susah deh, struggle kok harus kayak gitu. Jadi kayak sambil masa berjalan waktu juga mempelajari diri sendiri, kayaknya aku lebih ke arah androgyny deh gitu. Yang maksudnya kayak cowok bisa, cewek bisa, jadi dua-duanya sekarang gitu.
MDP dari Instagram, terus aku kepoin IG-nya kan, ternyata dia punya channel YouTube, jadi aku tontonin YouTube-nya, kebetulan ada Kak Gani sama Kak Jirain juga. Sebenarnya aku juga pengen banget jadi model gitu, makanya aku coba untuk masuk ke MDP Batch 3 ini gitu. Siapa tahu dengan aku masuk MDP Batch 3 ini, itu bisa lebih ngasah skill yang belum aku pernah coba gitu. Alasan ikut MDP karena sebenarnya mau explore aja sih, kayak dan suka foto juga, jadi mau tahu lebih lanjut gimana sih kalau secara profesional. Kalau untuk cowok sebenarnya Kak Jirain sendiri role model aku. Tapi kalau untuk cewek di Indonesia tuh ada banyak, ada contohnya Kak Ci Patricia Gau, terus Kak Gani juga, terus habis itu ada Kak Faradina. Di chat sama Kak Gani sih, karena kan aku udah masuk agency caption model dan aku kalau mau pose tuh masih suka bingung, nggak tahu, pasti kaku gitulah. Terus akhirnya Kak Gani chat aku suruh ikut MDP ini, soalnya aku emang kurang pede juga kan orangnya, jadi biar bisa lebih pede lagi. Mereka gak ada masalah, cuman ada sih kata orang-orang nanti kalau jadi model pergaulannya jelek, lo jadi rusak, anak gak bener. Ada sih yang kayak gitu, tapi gue kayak bodo amat, nggak peduli. Pertama kurang referensi, terus jadinya karena gampang awkward orangnya, jadi memang jadi serba kaku, ekspresi, terus pose juga kayak gitu, foto juga sama, jadinya bingung mau ngapain nextnya. Ekspresi, sama mata harus diisi lagi sih PR-nya, jadi ya itu harus sering-sering ngelihat muka sendiri sih. Kurang pede sebenarnya kata Kak Gani, jadi harus masih love myself dulu, harus find myself dulu, sukanya apa, harus kayak gitu dulu sih baru bisa. Kesulitan dari runway, mungkin kesulitannya aku nggak pernah modeling, maksudnya aku experience-nya 0. Jadi kemarin pas jalan itu ya ala-ala aja, kayak gue bisa nih jalan gitu. Jadi confidence aja sih. Ya kesulitannya ternyata postur mesti beneran. Terus kalau dari pose kayak harus lebih di explore lagi, harus berani, nggak boleh malu-malu gitu sih. Jadi hari ini untuk batch 3 ini kelasnya lebih, aku lebih demen orang-orangnya. Tadi aku pas foto itu aku at least potensinya kelihatan banget dengan batch ini. Aku lebih demen batch ini dan mereka juga kelihatannya lebih entusiastik. Jadi kan even setelah kita selesai syuting itu mereka masih nanya-nanya dengan saya sama Ayu Gani. I see a lot of potential dengan batch ini. Udah ada potential secara posingnya, tapi juga ada secara potential dari sisi enthusiasmnya. Struggle itu palingan gimana ya, kayak rasanya yang cowok itu masih agak kaku ya, soalnya kan kalau cowok kan harus maskulin dan mereka nggak boleh terlalu agak feminin kan, tergantung marketnya kan. Tapi kalau yang cewek, aku bilang itu posenya mereka itu masih terlalu dua dimensional. Ada beberapa mereka posenya kayak terlalu aneh, kayak terlalu kemana-mana, kayak misalnya kaki ke atas, tangan ke atas gitu, jadi itu masalah sih.
aku kelas hari ini tuh lumayan seru kan, karena aku belum pernah photoshoot yang benar-benar proper, ada fotografer, terus diarahin gayanya harus kayak gimana gitu. Jadi tadi menurut aku kelasnya seru, meskipun aku agak sedikit struggle untuk beberapa pose gitu, terutama untuk bagian ekspresi. Tadi dapat PR juga sih dari Kak Jirayan untuk bagian ekspresi. Menurut aku seru dan nambah ilmu baru juga sih buat aku. Cara ngajar Kak Jirayan di 2 hari ini tuh sebenarnya keren banget sih, karena detail dan benar-benar personal, satu persatu kita disuruh coba. Jadi masing-masing pasti kan punya problemnya dan apa yang harus diimprove beda-beda gitu kan. Nah, Kak Jirayan tuh bisa mention itu satu persatu sih. Guys, jadi kita lagi lanjutan nih sekarang ya, kita bikin card photoshoot. Nah guys, sekarang lagi ada photoshoot di belakang, jadi jangan berisik nanti masuk ke kamera suaranya. Bukan ya? Profile ini full. syuting ya? Ini syuting lagi, ini foto. Iya, profile Jadi hari ini bener-bener MDP sana lagi gitu foto loh. Comcard dan bareng Sana, sama Say, sana. Ibu-ibu Maju dikit, ke sini, yes. fotografer tergelak. Ervina Claudia. Ya dia terus ada di awal Sudah, B1. ganti sebelah lagi. Jadi inilah salah satu hal yang penting juga di MDP ya, kita memberikan Mukanya fasilitas, kesini. memberikan card, jadi fotonya harus bagus-bagus nih hari Good. ini para modelsnya. Boleh, Gitu. depan. Dan kita kedatangan anak batch 2. Kemarin belum sempat. Pose boleh. Jadi ikutin aja. Bibirnya jangan ditahan-tahan. Bibirnya Dibuka dikit, relax aja, nggak usah tegang-tegang ditutup gitu. Mata sama muka tuh ngikutin, jangan begini. Nanti yang kelihatan di kamera putihnya doang. Jangan biasain kakinya gini-gini terus. Ini bisa kamu begini, bisa gimana. Kamu mesti banyakin reference yang zaman sekarang. Mukanya jangan kayak bingung, takut, begitu nggak enak. Jangan bingung, kelamaan saya nunggunya posenya. Dapat sih ini enggak? Close up. Close up ya. Close up. Apa ya? Oh, yang sampai. Rasain aja, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini tuh bikin card gitu. Terus sebelumnya kan kita juga udah pernah pelajarin how to pose kayak gimana. Jadi tadi pas bikin card juga nggak terlalu susah. Oh harus pose gimana ya? Karena sebelumnya kan kita udah pernah coba tuh. Terus tadi sebelumnya di ruang ganti juga udah coba-coba beberapa pose. Jadi ya pas eksekusi nggak terlalu mati kutu gitu lah. Menurut aku fotografernya oke sih. Tadi aku lihat hasilnya juga. Maksudnya hasil yang how to pose juga bagus, tapi hasil tadi menurut aku lebih pede gitu. Terus dia juga ngedirect aku kalau misalnya aku terlalu nengok ke kanan gitu sampai muka aku hilang. Terus dia bilang kayak nengoknya 45 derajat aja atau nggak boleh terlalu nengok banget gitu. Masih miring itu. Ya. Menurut gue sih Comcard buat apply ke agency sih, jadi kayak biar tahu feature sama pose, terus kualitas kita kayak gimana, tinggi. Hari ini gue nervous sih, karena kan kayak baru pertama kali nyobain yang profesional, terus kayak foto Comcard gitu, kayak buat jualan ke depannya kan. Kalau misalnya bagus kan lumayan banget, jadi nggak usah take lagi. Oke, jadi hari ini itu kita kegiatannya itu foto untuk Comcard. Jadi kita buat Comcard, buat ting nanti dipakai buat kalau kita mau apply ke agency itu bisa pakai itu gitu. Seneng sih, nervous juga, deg-degan. Jadi pas udah mau mulai foto terus saya kayak udah siap nih gitu. Pas mulai gerak kok gemeteran gitu, terus susah ngontrol. Itu juga emang salah satu kekurangan aku sih. Emang mesti belajar lagi buat ngontrol kalau misalnya nervous gitu-gitu. Jangan geter. Jangan apa? Nggak perlu yang harus
Aduh saya bingung harus gimana. Aduh saya bingung harus gimana. Nggak bisa diputar-putar begitu. Jadi nggak perlu. Fotografer kita hari ini seru banget, keren sih. Terus kayak bener-bener detail, kapan pause, terus kapan stopnya gitu. Terus misalnya kalau dirasa kurang-kurang juga langsung dibilangin, diteriakin. Lucu sih walaupun agak serem juga. Kak Jirayan hari ini keren banget, dia bisa ngasih tahu detail gue kurangnya di mana, angle mana yang harusnya lebih pas, terus tangannya harus kayak gimana, terus posisinya agak munduran atau majuan gitu-gitu sih. Jadi oke, sangat membantu banget sih. Kalau nggak ada Kak Jirayan tadi gue bingung juga sih mau pose apa. Hari ini kan foto comcard ya Kak. Foto comcard itu aku katanya udah bagus, cuman masih harus lebih pede lagi, badannya harus lebih digerakin lagi. Tapi katanya sih udah bagus. Kalau yang kemarin pas yang hari kedua kalau nggak salah ya, itu kan kita gerak aja terus gitu. Paling kalau dikasih tahu out of frame gitu dikasih tahu. Kalau ini kita lebih, kalau dari pengalaman aku pribadi, kita diarahin juga jangan terlalu nunduk ke bawah atau kurang nunduk ke atas, terus kayak rambutnya, jadi lebih ada arahan. Ya mungkin ini kayak nanti pas kita kerja jadi model beneran ya kayak ginilah gambarannya kira-kira gitu. Jujur menurut aku happy banget sama kelas comcard, meskipun di awal tuh kan kendalanya aku nggak bisa pose gitu. Makanya pas aku dapat kelas how to pose tuh juga kayak wah ini kelemahan gue banget nih di sini. Tapi pas kelas comcard nih menurut aku happy karena aku melihat ada improvement. Terus kita juga bakal dapat comcardnya atau yang bakal kita pakai nanti nih gitu untuk apply ke beberapa agensi. Pas sekilas lihat sih kayak aduh kayaknya jelek ya gitu, tapi maksudnya Kak Gani dari fotografer juga ini bagus kok, masih nggak apa-apa gitu. Emang apa ya, mungkin itu juga kekurangan aku, harus mulai kebiasa ngelihat foto sendiri. Kadang kan kita kalau ngeliat foto sendiri aduh kayaknya jelek deh, kayaknya kurang gini deh gitu, tapi ya dengar dari masukan Kak Gani, dari fotografer juga kayak ini masih oke kok gitu. Jadi kayak oh iya ternyata bagus ya gitu, oke kok fotonya keren deh gitu. Itu sih, jadi belajar untuk percaya sama diri sendiri juga gitu. Happy sih, nanti kita tinggal lihat yang dipilih yang terbaiknya yang mana ya. Batch 3 nih harus diomelin dulu ya. Emang harus dimarahin dulu semuanya. Ini batch 3 ini adalah batch paling melelahkan. Menurut kamu nggak oke? Untuk badanmu itu udah oke, cuma ekspresi mukamu tuh kayak kayak kasihan gitu loh. Seru sih, fun, tapi agak dimarahin juga tadi karena itu kurang pede itu. Disuruh lebih gerak lagi, sama rambutnya dibelakangin, jangan bongkok, gak usah insecure. Kalau ada jerawat juga diedit bisa, jadi gak apa-apa, pede aja. Tanya tuh sama dia merasa ini bagus. Kamu emang ngerasa kamu jeleknya di mana? Soalnya lagi jerawatan. Hei, bisa ditutup makeup. Jadi kalau seumur hidupmu kamu punya jerawat, gimana? Nih, bodoh amat. Ada fotografer. Jerawatmu ini cuma sebiji. Bukan ada fotografer dibayar buat ngedit, jangan sedih. Karena dulu aku pernah dibully gitu sih Kak di sekolah, karena hidung aku kemancungan sama mata aku terlalu gede. Jadi karena itu aku insecure banget sih. Lah, lurus. Ini posisinya badannya begini. Marahinnya itu karena beberapa itu ada yang disuruh berdiri lurus, profile, tapi badannya lebih maju daripada mukanya. Jadi kayak mau jatuh ke belakang gitu loh. Kemarin
kita sempat ngobrol gitu kan di WA gitu. Ya dia bilang kalau dia dulu juga suka dibully, tapi dia bilang depan orang lo acting aja. Kayak lo pede, walaupun dalamnya lo insecure segala macam, tapi depan orang lo acting aja. Itu karena aku kayak jalannya jelek banget, terus aku masih ketawa-ketawa, jalannya tuh nggak serius. Terus akhirnya aku dimarahin, terus habis dimarahin baru katanya jalannya jadi bagus gitu. Itu dari belajar makeup. Dulu aku jarang banget makeup kan, terus sekarang jadi udah mulai makeup. Terus foto, dulu juga aku nggak begitu suka foto, sekarang jadi suka foto-foto gitu. Dan bisa jadi lebih pede, at least nggak kayak dulu gitu. Jadi hari ini aku fotoin MDP batch 3. Overall mereka oke, udah pada bisa pose. Dan beberapa kurang pede aja sih, sama insecure di kamera. Muka saya ada jerawatnya, muka saya bagus nggak ya di kamera, gendut nggak ya, besar nggak ya. Gitu aja sih. Overall oke.